Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu jamaah, kaum muslimin dan muslimat musalla Bahrul Amal yang dimuliakan oleh Allah. Kita semua sudah tahu dan paham bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab kita umat Islam. Dan kita juga tahu bahwa Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 6.236 ayat. Para ahli tafsir sepakat, dari beberapa tafsir yang sempat kita baca, itu mereka bersepakat bahwa Al-Quran itu hampir 21 juz itu isinya adalah sejarah, catatan-catatan peristiwa masa lalu, mulai Adam alaihissalam, bahkan sebelum Adam, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir. Ada yang menyangkut dengan pribadi-pribadi manusia, seperti dalam Quran disebutkan Luqmanul Hakim, dan para nabi. Apakah manusia itu manusia baik atau manusia jelek seperti Fir'aun, Namrud, Qarun. Ada juga peristiwa itu berupa mengungkapkan persoalan-persoalan negeri seperti Rom, Habsyi, Palestina, dan sebagainya. Nah, itu kalau dikumpulkan semuanya hampir 21 juz adalah sejarah. Itu artinya ajaran Islam secara tidak langsung mengarahkan kita, utamakanlah belajar kepada sejarah. Kita yang hidup di daerah ini, yang didominasi oleh yang bersuku Minang, itu memang di dalam ABS SBK adat basali syarat basali kitabullah itu memang diungkapkan, baguru kanan sudah, mambiak tua kanan mana. Jadi orang yang arif dan bijak itu memang orang yang pintar belajar kepada pengalaman. Setidaknya ada dua alasan Bapak Ibu. Pertama, sejarah tidak pernah berdusta. Sejarah mengungkap apa adanya. Karena dia mengungkap apa adanya, maka guru-guru yang belajar kepada sejarah tidak akan pernah tertipu. Karena sejarah itu benar-benar berkata apa adanya. Tapi kalau kita belajar kepada seseorang, ini bukan kita menjustis sadonya bantu itu tidak. Itu sering ungkapannya itu dipengaruhi oleh kondisional. Kalau dia seorang pedagang, maka sejarahnya akan cenderung membahas perdagangan. Tapi yang paling berbahaya itu kalau dia politikus, maka semua ingin dipolitiki. Akhirnya muncullah istilah pengaburan sejarah. Dia akan mengungkapkan hal-hal yang menguntungkan dan menghilangkan hal-hal yang merugikan. Maka oleh karena itu, orang yang arif dan beruntung itu yang langsung belajar kepada sejarah itu. Itu yang pertama, sejarah mengungkapkan apa adanya. Kemudian yang kedua, sejarah itu tidak bisa diarahkan.
tidak bisa dipolitiki, tidak bisa disogok, tidak bisa diberi hadiah agar dia cenderung ke kita. Inilah barangkali yang menjadi alasan makanya Islam secara tidak langsung menyuruh kita belajar kepada sejarah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini waktu kita sangat pendek. Tadi Pak Haji sudah bilang kalau Bapak dan Ibu keluar dari musala langsung nyampe rumah. Tapi kalau kami berdua dengan istri, kalau seandainya ingin berlama-lama, itu artinya ingin menzolimi diri sendiri. Karena jauh rantau ke dituri. Jadi dalam waktu yang sangat pendek ini kita akan coba mengungkapkan satu sejarah yang di dalam Al-Quran dinukil. Mudah-mudahan ini kaitannya ada dengan puasa. Ini terjadi pada tahun yang ketiga Hijrah, tepatnya pada tanggal 7 Syawal. Tanggal 7 Syawal tahun yang ketiga Hijrah terjadi suatu peristiwa besar. Perang dahsyat di dalam Islam namanya Perang Uhud. Nah, dalam Perang Uhud ini sebenarnya umat Islam nyaris menang. Tapi lantaran ada satu hal yang diungkap di dalam sejarah itu, sehingga kemenangan yang hampir diperoleh itu berbalik arah. Akhirnya kalah total. Pasukan musyrik Quraisy kafir mencapai 3.000 orang. Itu sudah porak-poranda dikejar oleh umat Islam yang jumlahnya sangat sedikit. 1.000 orang berhadapan dengan 300 orang. Lalu yang 300 orang ini dikurang 30 orang, sehingga 270 lagi. Namun yang 270 ini mengejar membuat yang 1.000 orang itu porak-poranda. Rasul Muhammad SAW ditemui oleh seorang di waktu itu, yaitu ketua pasukan pemanah Rimayah. Lalu Nabi menginstruksikan, kalian pasukan pemanah naik ke Bukit Uhud, bersiaga di situ. Menang kita, kalah kita, kalian bertahan di Bukit Uhud. Sami'na wa ta'ana. Baik Rasul, kami bertahan. Maka mereka naik ke Bukit Uhud. Tinggal di bawah lagi yang kejar mengejar, sosok menyosok, 270 lawan 1.000. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Yang 1.000 orang porak-poranda terbirit-birit dikejar di kaki Bukit Uhud. Yang sudah haji dan umrah akan lebih bisa menggambarkan bagaimana Bukit Uhud itu tidak begitu tinggi. Dan syuhada Uhud dimakamkan di situ. Dan kita ziarah ke tempat makamnya para syuhada Uhud. Tetapi Bapak Ibu, karena satu hal, menyalahi perintah Rasulullah alias mengkhianati perintah Rasul. Yang 30 orang di atas bukit, yaitu pasukan pemanah, melihat yang 1.000 orang ini sudah terbirit-birit dikejar oleh 270 orang, tinggal 3 tasnya, tercampak barang hartanya. Yang teringat oleh yang 30 orang, Al-Anfal, harta rampasan. Sebab dalam perang yang seperti itu, siapa dapat, siapa punya. Mencari tas lebih 3 bungkusan taiji, umat Islam mengameh dari belakang. Apa kata 30 orang? Kau mau lebih awal kau? Kau mau lebih awal kau? Bapak dan Ibu hadirin, akhirnya 30 orang ini turun ke bawah menyalahi perintah ataupun wasiat pesan Rasulullah.
Ternyata 30 orang ini diamankan oleh pasukan Quraisy yang demikian besar. Melihat pasukan pemanah sudah turun, mereka naik dari belakang. Akhirnya situasi berbalik 180 derajat. Mereka yang memanah dari atas bukit Uhud. Itu satu hal. Tapi ada yang paling tragis. Apa yang paling tragis? Kita kenal ada seorang paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia adalah seorang Saifullah, pedang Allah. Sama dengan Umar, pedangnya kalau sudah keluar dari sarung, asalun belum mundarah, belum masuk ke dalam leher. Tapi apa yang terjadi? Karena situasi sudah berada di pihak kafir Quraisy, ada seorang budak yang namanya Wahsy, kepunyaan Abu Sufyan, memanjanik Hamzah yang di atas kontak. Menjanik bos awaknya ketapel. Di ketapelnya lah kepala Hamzah. Tapi ketapel ko batu sebagai peluru ini tidak sekadang ampu jari, sekadang kepala. Dia tidak dipegang oleh tangan dan tangan. Batang bang kata najik bailu berapek ke belakang. Lalu balapehan tiba di kepala ambu. Pas Hamzah sedang lewat, dilepaskan itu manjanik, persis tiba di keningnya dan Hamzah terjungkir ke bawah. Seketika Hamzah terjungkir ke bawah dan pingsan, datang seorang perempuan. Datang seorang perempuan mengeluarkan pedangnya, membedah perutnya, mengambil hatinya dan memakannya. Itu istri Abu Sufyan. Melihat suasana yang seperti itu, Nabi menangis meneteskan air mata. Karena pamannya yang dimakan hatinya oleh istri Abu Sufyan itu hanya berjarak kurang lebih 7-10 meter di hadapan Nabi. Nabi tak tahan dan berdoa, Allahumma la'ana Wahsy, la'ana Abu Sufyan, la'ana istri Abu Sufyan. Ya Allah, kalau begini, laknati Wahsy hari ini juga. Laknati istri Abu Sufyan, laknati Abu Sufyan, wa ya Allah. Tapi Allah menjawab, hai Muhammad, laisa laka minal haq. Kau tidak berhak berdoa seperti itu. Karena akulah yang punya urusan siapa yang akan aku azab dan siapa yang akan aku bebaskan. Nabi jadi berpikir, lah bantu tu alun jo boleh berdoa. Lah bantu tu alun jo boleh berdoa. Ada apa? Perang pun selesai, Nabi pun terus berpikir ada apa. Nah ternyata setelah Hamzah ini meninggal, pasukan Quraisy yang merasa sudah menang berbalik ke Mekah dan Nabi ditinggalkan, dan syuhada Uhud bergelimpangan, dan Nabi memerintahkan kuburkan mereka di tempat mereka terjungkir, atau makanya kuburan Uhud Tulawe. Itu terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Ternyata Gayung Basawi kata Bajawe 2 tahun setelah itu, tahun ketiga Hijrah, 3 tahun kemudian ditambah sampai Fathu Makkah tahun yang ke-9 Hijrah, jawaban ditemukan oleh Nabi. Bapak Ibu hadirin sekalian, di waktu itu kekuatan Nabi di Madinah sudah makin kuat, tetapi sejarah kelam perang Uhud tidak pernah dilupakan oleh Nabi. Paman yang dia cintai telah meninggal dan hatinya dimakan oleh Hindun istri Abu Sufyan. Tapi di waktu Fathu Mekah semuanya terjawab. Apa jawabannya Bapak dan Ibu? Di waktu penaklukan kota Mekah, 10.000 pasukan dibawa oleh Nabi dari Madinah menuju Mekah. Tapi tidak langsung masuk ke kota Mekah, berhenti dulu di satu tempat namanya Aqabah, kurang lebih 6 kilo sebelum masuk kota Mekah. Pasukan berhenti, semua senjata turunkan, diam di situ.
Penduduk Mekah sudah dapat berita kalau Nabi datang dengan 10.000 pasukan. Lah ciuy, lah takut. Nabi memanggil Utsman bin Affan. Utsman, ke sini. Sekarang aku perintahkan kau masuk sendirian. Tolong pinjam kijang pekap. Agih mik cie. Sorak-sorak ni dia Makkah, mudik Makkah tu. Baso awak dari Madinah ke Manyarang, kampung halaman awak Makkah. Kekuatan awak 10.000 pasukan. Terdiri dari singa-singa lapar dan harimau-harimau bengis. Siapa yang ingin berpisah kepala dengan tubuhnya, dan siapa yang ingin anaknya jadi yatim, silakan hadang pasukan ini. Tolong kau sorakkan seperti itu. Namun Muhammad dan pasukan ingin berbuat baik. Siapa yang masuk masjid aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang mengunci rumahnya sendiri aman. Aku disorak-sorakan di Abu Sufyan ke lorong-lorong kota Mekah. Akibat sorakan ini tentu orang takut sadonyo, maka semua lari ke Masjid Haram. Ketek gadang tua modo, ada nan sakit bapiku abogotong, nan sakit kaki bairi. Rumah Abu Sufyan pun sudah penuh. Masuk ke dalam murah penuh, masuk kandang penuh. Ada WC kilo beranam lo dalam. Semuanya takut mati. Yang jauh rumahnya di pinggir-pinggir Mekah mengunci rumahnya sendiri. Bapak Ibu, berapa lamanya Nabi membiarkan mereka seperti itu? Tidak saja beliaunya Pak, 2 hari. Lalu siapakah yang paling resah dalam kondisi itu? Abu Sufyan. Abu Sufyan ingat, sekian banyak sahabat Nabi yang dibunuh di depan mata kepala Nabi, termasuk pamannya Hamzah. 7 tahun yang lalu, tahun yang ketiga hijrah. Nah, Bapak Ibu hadirin, Abu Sufyan mengumpulkan anak-anaknya. Mungkin yang dalam 2 hari kau kepaile. Wah, anak nampel yang tua, tolong jaga dia. Tolong jaga aman. Sawah nada ke itu untuk para sebelah situ untuk adiah jangan gaduh-gaduh. Berwasiatlah. Setelah selesai wasiat, suasana tidak menentu. Sampai bila Muhammad dipikul nyawa. Kenapa apa ibu bayangkan suasana waktu itu? Leh tahu kalian dah. Kalau Muhammad sempat menginjakkan kaki di Mekah, nan dibuat jadi sub, pertama kali adalah saya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Berubah sepangana Abu Sufyan. Dia tunjuk 6 orang pengawal. Wang, kawal saya akan menemui Muhammad. De Tuan Jan Muhammad ditamu oleh Tuan de karek-karek de Muhammad beko. Tidak, saya harus menemui Muhammad. Kalau berubah pendirian. Maka oleh karena dia orang bagak berani, orang takut, dikawallah Abu Sufyan ke Aqabah menemui Muhammad. Jauh sebelum Abu Sufyan datang, Muhammad lah dapat berita. Di mana dapat berita? WA masuk. Ini. Ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai ada kawan kan awak. Kalau Nabi capek saja Pak, ada Instagram. Nabi tinggal baca, Muhammad kamu akan datang. Namanya ini. Datang Abu Sufyan menggigil. Muhammad saya datang. Iya Abu Sufyan. Kalau kau datang saya sudah tahu. Muhammad dengarkanlah apa yang akan aku ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Abu Sufyan masuk Islam tanpa syarat. Dikejarlah Muhammad, dipegang kaki Muhammad. Muhammad membiarkan saja. Tapi beberapa saat setelah itu Muhammad memegang kedua bahu Abu Sufyan, lalu diangkat kateh, bentuk sinetron teh. Nah, kayak sinetron diangkat kateh. Menatap Muhammad ke mata Abu Sufyan. Abu Sufyan juga mematap mata Muhammad dan berkata, "Hai Abu Sufyan, Muhammad dengan Abu Sufyan sebelumnya adalah musuh bebuyutan. Tapi karena kedahsyatan kalimat yang baru saja kau bacakan sebentar ini, maka Muhammad dengan Abu Sufyan hari ini bagaikan saudara kandung. Yang sudahlah kita bikin hidup baru, dipagui dengan Nabi, barakah pemaafnya Nabi." Ko ambola Nabi Muhammad kayak itu ya, belum tentu lah Pak.
bagi pangkat telingo tu kat dua, nyata belakang bagi ikut je lain. Kena kayu orang. Tapi Muhammad dimaafkan begitu saja. Maka Muhammad dengan Abu Sufyan tambah pengawal-pengawal yang lain bareng berjalan kaki menuju Mekah. Jumlah mereka tak lebih 15 orang. 15 orang. Pasukan yang banyak tetap menunggu di Aqabah. Masuk Muhammad dengan 15 orang sahabat yang lain tanpa ada senjata sama sekali. Kota Mekah hening. Bantu saya ada orang. Bantu awak dalam masalah ini ya. Tempat pertama yang dituju oleh Nabi adalah Masjid Haram. Dilihat oleh Nabi, waduh ramainya Masjid Haram, bukan main. Orang-orang kafir Makkah itu. Dari jauh orang Masjid Haram melihat, itu Abu Sufyan ya Muhammad. Itu Abu Sufyan atau hantu Abu Sufyan? Jarang-jarang Abu Sufyan bergandeng tangan dengan Muhammad. Iya, saya adalah Abu Sufyan. Mulai hari ini saya sudah menjadi pengikut, menjadi umat Islam, bernabi dan berasul kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Satu masjid yang jumlah mereka ratusan orang masuk Islam bersama-sama. Nah, itulah yang oleh Allah diungkapkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah datang pertolongan Allah, maka kau lihatlah manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Masuk Islam satu masjid. Setelah masuk Islam satu masjid, ke rumah Abu Sufyan. Wah, condong rumah Abu Sufyan. Aduh, naik ke jatuh bagai. Dia takut mati. Akhirnya satu rumah masuk Islam. Akhirnya disorakkan yang mengunci rumahnya buka dan datang ke rumah Abu Sufyan. Masuk Islam semua. Termasuklah yang masuk Islam Hindun istrinya Abu Sufyan dan Wahsy budak Abu Sufyan. Kabarnya Wahsy lari sampai ke Irak karena dia mendengar peristiwa sudah berubah seperti itu. Dia balik lagi, dia kejar kudanya sekencang-kencangnya. Sore dia datang sampai di Mekah, juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bapak dan Ibu, makarullah, makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Apa yang teringat oleh Nabi? Baru sekarang saya menemukan jawaban apa yang terjadi 7 tahun yang lalu. Dibunuhnya Abu Sufyan, dibunuhnya Hamzah oleh Abu Sufyan, oleh Hindun, oleh Wahsy. Nabi berdoa, ya Allah, laknatilah Wahsy, laknatilah Abu Sufyan, laknatilah Hindun. Artinya bunuhlah je kini. Kalau Abu Sufyan sudah mati tahun yang ketiga dari hijrah, Wahsy sudah mati, Hindun sudah mati, bagaimana peristiwa yang terjadi di waktu penaklukan Mekah? Tentu tidak akan terjadi seperti itu. Abu Sufyan sebagai ketua orang kafir di Makkah tidak akan mengucapkan syahadat lagi karena sudah mati. Hindun orang Bagak walaupun padusi bunuh kandung tapi tidak boleh mengecek orang lainnya. Orang Bagak kota Makkah tentu tidak ada lagi karena sudah mati. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang terjadi di hadapan kita belum tentu maksud dan tujuannya seperti itu, karena ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah pertama yang dapat kita ambil. Allah sedang merencanakan sesuatu yang dibalik rencana Allah itu pasti kebaikan untuk kita. Nabi waktu itu mengamal, laisa laka minal haq, kau tidak boleh berdoa seperti itu Muhammad, karena sayalah yang punya urusan. Apakah saya akan mengampuni atau saya akan mengazab? Ternyata Abu Sufyan dibiarkan oleh Allah untuk stop masuk Islam sama saji nanti 7 tahun lagi. Wahsy 7 tahun lagi, Hindun 7 tahun lagi. Seperti itulah kita sebagai orang-orang yang beriman menyikapi peristiwa yang terjadi. Saya punya seorang teman namanya Muhammad Salman Bayi, bekerja di kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Hari itu dia harus sampai di Belitung jam 10, sehingga jam 6 sudah berangkat dari rumah dan pesawatnya akan take off di Bandara Palembang menuju Belitung jam 8. Oleh tukang taksi atau sopir taksi, Mas, kita lewat sini saja Mas, agak cepat. Ya nggak apa-apa. Rupanya lewat sini itu yang kena macet. Alat terkurang situ, pesawat lah tabang. Marah-marahlah dia sama supir taksi. Keciang lewat sini, apaan sini? Hantar macet jadi ramai.
Saya kok ndak nyobain taksi ulang kan? Ya ndak apa-apa, kalau memang mas nggak mau bayar silakan, nggak apa-apa, saya rela aja kok katanya. Biar bukan main. Tapi apa yang terjadi Pak? Setengah jam setelah dia marah-marah dapat berita pesawat yang bakal dia tumpangi masuk laut. Kan awak semua tahu ceritanya lah. Masuk laut dan sampai kini ndak basuh badan pesawat tu. Maka pagi itu nyo cari taksi kau balik Pak. Tukang taksi, untung li ke situ ang bawa. Kau tidak nak dodel ini. Saya yakin kita yang berada dalam musala rumah ibadah ini ada menghadapi peristiwa yang sama dalam kehidupan. Jangan mengomel dulu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang direncanakan oleh Allah kepada kita. Nabi Yusuf tidak akan pernah jadi raja kalau tidak dimasukkan masuk sumur oleh saudara-saudaranya. Kan ceritanya sudah kita sama baca. Nah oleh karena itu apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, terimalah dengan lapang dada. Terima dengan lapang dada. Karena di balik semuanya itu pasti ada yang sedang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tolong kendalikan diri kita. Nah, salah satu di antara proyek besar yang diselesaikan di bulan Ramadan adalah melatih diri agar bisa terkendali dengan menunaikan ibadah puasa. Sebab mengendalikan diri itu payah Pak. Ini mengecek mudahnya prakteknya sulit. Coba dia ngeceknya. Ngecek saya tu, coba je. Padi amat. Karena kita sebagai manusia yang hidup di alam ini, awak aku sama saden. Ibu akak sama apa akak sama. Jangan pun samanya. Cuma sabi pangkaian tarik ujung ni Pak. Akak aku samanya. Nak menjual nak mahal, nak membeli itu sama aja. Nak menjual pasti mahal. Yang ingin membeli pasti ingin murah. Kalau dapat perai kan itu. Makanya pernah pengalaman di Padang kok. Dia lalu mau beli hari di Rocky, ingin lo makan-makan. Makan dulu awak. Okey lah, dok kami beli 5 orang. Lah putar-putar limu dia ketika bawah lebih pada jadi makan kok. Tujuh orang tanya. Rupanya orang awak kalau mencari tempat makan 3 syaratnya Pak. Lama, banyak, yang ketiga kira murah. Nah tuh. Di mana lama? Di mana banyak? Di mana murah? Akan kalau mak ada wak sini. Kalau dapat murah kok Pak perai. Semua kita punya akal seperti itu. Jangankan hal-hal besar, dalam hal kecil saja kita sering berperang. Umpamanya dalam pembagian tempat duduk kan. Apa mangko mundur ke belakang kan supaya wasanda. Tuntung saja dinding sampai situ. Kalau ada umpamanya dinding 10 meter, 10 meter jalan Pak. Memang begitu dalam hidup itu tidak berdosa. Pernah ada satu masjid Bapak Ibu, ibu-ibu itu. Saya dari awal sudah curiga, ini ibu yang bernua ini pasti ada hal yang tidak beres ini. Tidak sepu-sapunya kawannya. Siap sholat saya tanya sama pengurus, Pak pengurus itu ibu yang 2 itu gimana itu? Iya Bu ya, lah 2 bulan tidak pakai sapuan aja. Asaboknya, itulah Bu ya. Kalau ditanya asaboknya ya menama galak, baca Rabu itu enggak. Ada tiang di tengah masjid berebut itu. Barabu sampai basanda. Jadi ibu timah kok masuk tiba lebih awal sebelum maghrib masuk dia sudah datang. Dicari tunggak masih kosong. Jadi si orang mereka letak antas di situ, di booking namanya tuh. Sudah letak antas baru pergi ulu aku belakang ambil wudu. Pas dia sedang ambil wudu, Ita tiba belum masuk yang sama. Dicari lah do tas. Siapa punya tas kok. Jadi orang dah ada nyopin dantas. Teh timah kok letak antas ini sadang bakar aja. Teh timah tiba. Boy, pindah tas dan bola. Kan hal kecil itu. Dan seluruh kita seperti itu. Artinya siapa yang bisa lahir sebagai pemenang? Yang bisa mengendalikan diri. Ini biasa tuh apa Ibu, mencari baju orang rancak pada awak kan naik darah dua kan. Ngeng aja. Sajaknya ba cincin ko akan yang nyogata ba kapanjangnya madong kawa. Hanya gawi tadi, nyogawi tadi sebenarnya. Atau dengan cincin yang terancak kan itu kan sudahnya itu. Tapi kita tasirok darah majal cincinnya rancak, jam tangannya hebat, itu biasa tuh. Itu sehat. Cuman sejauh mana kita bisa mengendalikan diri. Mentang-mentang rumah orang larancak pada rumah awak hanya ndak bahasa boleh. Tidak boleh tidak. Badan datang ke rumahnya, badan kurang siap. Bukan masalah badan kurang siap, rumahnya rancak pada rumah awak.
Nah, siapa yang bisa mengendalikan diri ini? Yang bisa mengendalikan diri adalah orang yang sukses menunaikan ibadah puasa. Ali Sariyati di dalam menyampaikan hikmah puasa ini menyebutkan betapa beratnya mengendalikan diri, betapa parahnya mengendalikan nafsu, sampai-sampai Nabi bersabda, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadun nafs hawahu. Kita baru saja kembali daripada perang kecil dan kita akan maju kepada perang besar. Apa perang kecil yang Nabi maksudkan? Perang Badar. Tidak sagagak nak mati waktu itu dong. Apa perang besar yang dimaksud oleh Nabi? Berperangnya seseorang melawan nafsunya. Jihadukumul awwalu anfusakum. Medan perangmu yang paling berat adalah melawan nafsumu sendiri. Kalau kamu menang melawan nafsumu, kamu bisa menjadi calon pemenang untuk sekalian peperangan. Kalau kamu kalah terhadap nafsumu, berarti kamu bisa kalah dalam sekalian peperangan. Seorang yang berprofesi sebagai pedagang tak mengandalkan nafsu, rawan menambah dan mengurangi timbangan. Seorang petani yang tak mengendalikan nafsu, rawan berbuat taruang itu naraca-raca detek nembusu ada bawa. Seorang yang diberikan jabatan dan wewenang tidak mengendalikan nafsu, rawan menyalahgunakan wewenang. Jadi tania awak di dalam hidup, marah sewa dalam hidup, zolim awak di dalam hidup, hanya satu kalimat saja. Apa itu? Karena nafsu kita tidak terkendali. Makanya kita sebagai orang beriman yang sadar akan hidup ini adalah menginginkan terakhirnya nanti di surga, kita berbesar hati dengan adanya bulan Ramadan yang datang ke tengah-tengah kehidupan kita. Kita bisa melatih nafsu kita ini. Hanyalah yang menjadi persoalan, ternyata tidak semua orang yang melatih diri dengan puasa mendapatkan nafsu yang mutmainnah. Karena Nabi kita juga menyebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyami la yu'al atas. Berapa banyak yang berpuasa, tapi ia tidak memperoleh dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Jadi nafsu bantu saya. Kenapa? Karena puasanya icak-icak. Puasanya hanya tidak makan, tidak minum. Nambah gujiang, tari, mengopek, tari, beluto, tari, kecil orang, tari. Makanya berpuasa utuhlah kita. Tidak saja berpuasa dari hal yang membatalkan, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Ya, oleh karena kita masuk 1 minggu pertama kita sudah selesaikan. Mudah-mudahan yang tertinggal ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, dan nanti kita betul-betul mendapatkan nafsu yang betul-betul mutmainnah, yang bisa terkendali. Dan anggaplah kata Nabi, Ramadan yang sedang kita lalui ini adalah Ramadan terakhir di tengah-tengah kehidupan kita. Karena tidak ada seorang pun kita yang bisa jamin akankah kita masih berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Oleh karena itu anggap ini terakhir dan sempurnakan sehingga Ramadan ini betul-betul bisa mengantarkan kita kepada Aidil Fitri, kepada fitrah, sehingga kita bisa menjadi suci. Mudah-mudahan demikian adanya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, main-main ke Kota Panjang tibur situ hari pagi, tausiah malam dak kuliah panjang karena ikoado tiu hari. Banyak maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.